Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan ya materi jaringan saraf tiruan. Jadi yang akan kita pelajari fokus pada metode jaringan saraf tiruan yang unsupervised learning. Unsupervised learning itu maksudnya pembelajaran itu tidak terarah dan kita tidak bisa tahu dan memprediksi seperti apa hasilnya gitu ya. Biasanya nanti implementasinya bisa diterapkan pada proses clustering. Oke, jadi model struktur jaringan saraf tiruan itu seperti ini ya. Jadi ada input ya. Input ini dari banyak neuron gitu ya. Neuron lain ada beberapa neuron bisa. Lalu ada bobot masing-masing neuron. Lalu ada fungsi penjumlahannya ya. Lalu ada fungsi aktivasinya. Lalu ada output. Nah dari output itu ada bobot output ke neuron lain gitu ya. Ini model struktur dari jaringan saraf tiruan. Nah, ini gambar yang lebih detail. Misalkan kita ada 3 buah input gitu ya dari neuron gitu ya. Ini ada 3 atribut misalnya yang kita gunakan yaitu X1, X2, dan X3 di mana masing-masing X ini memiliki bobot juga. Ini WJ1 untuk bobot dari X1, WJ2 untuk X2, WJN sampai ke N ya ini ya. Ini kekuatan hubungan bobot. Jadi ini kita harus definisikan bobotnya. Biasanya nanti proses yang di learning ya bobotnya ini untuk mencari bobot yang tepat gitu ya. Ada unit pengolah J. Pengolah J ini fungsi sum-nya, fungsi penjumlahannya gitu ya. Lalu ada output-nya. Nah, ini seperti ini model dari struktur jaringan saraf tiruan. Nah, jadi input signal tadi dari X1 sampai XP atau XN ini ada namanya bobot ya. Bobot atau dikenal nama lainnya ya, synaptic wick ya. Lalu ada summing function, fungsi penjumlahannya. Lalu ini B ini ada bias ya, ada bias. Lalu activation function, fungsi aktivasinya gitu ya. Baru mendapatkan nilai output. Nah seperti ini model yang lebih detail ya dari jaringan saraf tiruan. Gimana sebuah atribut masuk, dihitung, lalu masuk ke proses summing function, lalu masuk ke proses activation function, baru output gitu ya. Jadi ada beberapa tipe dari pembelajaran atau learning ya. Learning from experience atau berdasarkan pengalaman gitu ya. Jadi mengingat persepsi, kondisi, dan aksi yang sebelumnya, lalu generalisasi, identifikasi pengalaman yang serupa gitu ya. Itu proses learning from experience. Ada forecasting atau peramalan. Jadi dia modelnya perkiraan perubahan dalam lingkungan yang akan datang gitu ya. Dalam masa yang akan datang, misalkan peramalan harga 1 tahun ke depan misalkan. Ada teori rule based generasi model kompleks berdasarkan pengamatan dan penalaran gitu ya. Ada rule base-nya perbedaannya. Jadi ini 3 type of learning gitu ya. Lah kalau type of feedback-nya gitu ya. Kalau tadi kan jenis dari learning-nya gitu ya, tipe dari learning-nya. Kalau sekarang tipe dari feedback learning-nya. Ada diklasifikasikan menjadi 3, yaitu supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning gitu ya. Jadi kalau yang ini jawaban benar untuk tiap contoh. Jadi kalau supervised ini yang terarah. Jadi proses pembelajaran yang terarah di mana kita sebetulnya bisa menjustifikasi jawaban mana yang benar dan seperti apa hasilnya gitu ya. Kita bisa memprediksi hasilnya. Kalau yang unsupervised learning ya ini yang tidak terarah ya. Kita tidak bisa menjustifikasi nanti seperti apa hasilnya. Ada yang terakhir ya reinforcement learning ya. Nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, kalau supervised learning gitu ya, itu mencari suatu fungsi yang sesuai dengan contoh dari himpunan sampel atau data training. Jadi ingat ada namanya data training, ada namanya data testing ya. Data training itu yang digunakan untuk membuat atau
melakukan iterasi sampai bobot yang kita perlukan itu sesuai atau optimal gitu ya. Nah, lalu eee, di sini juga dibutuhkan data testing. Jadi data testing itu biasanya ya tetap diambil dari misalkan 20% dari dataset kita gitu ya, itu dibuat data testing, itu bisa. Di sini ada beberapa metode lagi di dalam supervised learning gitu ya. Jadi di model supervised learning itu ada 4 di sini. Ada backpropagation gitu ya, ada Hebb rule, ada perceptron, ada LVQ gitu ya. Ini contoh-contoh algoritma dari supervised learning. Kalau yang unsupervised learning, lah ini kan saat ini kita eh, masih yang tahapan kedua ya, pertemuan kedua dari GST, jadi membahas yang unsupervised learning. Ini contohnya jaringan Som Kohonen ya, jaringan Kohonen atau Som Kohonen gitu ya. Dia akan belajar dari pola yang tidak berkaitan dengan nilai output gitu ya. Bisa digunakannya untuk clustering gitu ya. Silakan nanti sambil mencari apa namanya sumber-sumber rujukan terkait Kohonen ini. Jadi secara mudah, clustering itu metode untuk mengelompokkan gitu ya, mengelompokkan beberapa dataset ke dalam beberapa kelas gitu ya. Tergantung kita mau menentukannya di awal berapa kelas gitu ya. Tidak perlu melatih metode tersebut atau dengan kata lain tidak ada fase learning. Jadi di proses clustering itu dia hanya mencocokkan gitu ya. Mengelompokkan objek-objek data hanya berdasarkan pada informasi yang terdapat pada data. Jadi ya kita fokus pada data. Misalkan di sini kelompok mahasiswa yang nilainya yang rajin misalkan ini kelompok mahasiswa yang aktif organisasi misalkan. Yang ini yang mahasiswa yang tidak aktif organisasi juga tidak aktif eh, di perkuliahan misalkan. Itu berdasarkan data mahasiswanya, dilihat dari IPK-nya, dari apa, kecenderungan datanya seperti apa. Nah, akhirnya dia mengumpul di sini gitu ya, dan dia membentuk satu klaster sendiri. Berarti kalau seperti ini ada 3 klaster atau 3 kelas yang terbentuk. Jadi intra-cluster distance itu harusnya minimize. Jadi untuk setiap kelas itu harus jarak antara klaster di dalam kelas itu harusnya minimal. Nah, kalau ini intercluster distance itu maksimal. Jadi, oh ini warnanya sama ya, berarti kalau seperti ini tuh ada 3 kelas, tapi ini jaraknya ini ya jauh, cukup jauh gitu ya. Kalau ini intra itu di dalam kelas yang sama, kalau intercluster berarti antar cluster itu jaraknya maksimal gitu ya, daripada jarak tiap data di satu cluster. Jadi ini penjelasan sedikit mengenai reinforcement learning gitu ya. Jadi output tidak diketahui secara pasti untuk suatu input tapi menerima feedback. Jadi feedback itu entitas luar lingkungan atau agen itu sendiri. Kalau feedback itu mungkin tertunda dan tidak mengikuti masing-masing aksi secara langsung. Jadi ini sebuah ilustrasi proses gitu ya. Misalkan ada 2 input gitu ya. Nah, di ini ada hidden layer gitu ya. Dan ini ada outputnya. Nah, iterasi itu perulangannya, berapa kali perulangannya, dan ini errornya gitu ya. Nah, nanti proses perhitungan error juga ada sendiri, bisa pakai RMSE gitu ya, ada bisa pakai MSE. Nanti perlu dipelajari juga bagaimana untuk menghitung galatnya atau errornya gitu ya. Karena errornya ini biasanya ya kita jadikan patokan, misalkan sampai berapa sih toleransi errornya baru kita selesai proses iterasinya. Kalau enggak ya proses iterasinya ya akan terus berlangsung gitu ya. Ini misalkan sampai iterasi 59 ya. Nah, ini relasi ke 0 seperti ini bobotnya. Lalu bobot itu akan berubah gitu ya seiring iterasi dan menghitung nilai errornya gitu ya. Sampai nilai errornya minimal gitu ya. Makanya di sini 0,011 di iterasi ke 59 maka oke, didapatkan itu hasilnya atau outputnya. Jadi seperti itu mekanisme kerja dari jaringan saraf tiruan. Nah, ini type of neural network tadi gitu ya, ada single neuron gitu ya. Gimana dari atribut-atribut tadi masuk ada summing function itu gitu ya.
lalu ada ya bentuknya linear saja ya, atau logistic regression ya. Jadi modelnya hanya model yang eee, untuk perhitungan linear saja gitu ya. Kalau yang ada beberapa atribut yang itu sebetulnya non linear. Linear tuh maksudnya mungkin biasa ini ya, sudah tahu dengan regresi gitu ya. Regresi ada yang linear dan ada yang non linear gitu ya. Kalau linear tuh biasanya kurvanya garis lurus ke atas gitu ya. Bisa diprediksi gitu ya berdasarkan atribut-atribut tadi gitu ya. Kalau non linear biasanya bentuknya sigmoid, bentuknya kayak seperti kurva gitu ya. Nah, ini yang feed forward network. Jadi feed forward itu langkah maju kan ya. Jadi dari input layer dia ke hidden layer tuh di sini makanya kita kenal sekarang namanya deep learning gitu. Jadi hidden layer itu deep-nya itu lebih dari satu. Jadi proses eh, apa namanya hidden layer-nya itu lebih dari satu. Itu disebut deep sudah ya. Tapi tetap ya ada batasannya. Misalkan ini menggunakan berapa hidden layer gitu ya. Kalau sudah sangat banyak kita bisa klasifikasikan itu sebagai deep learning gitu ya. Baru ini sampai ke proses selanjutnya yaitu output layer gitu ya. Dan ini membentuk kelas atau targetnya berapa. Kalau feed forward network ini no cycle gitu ya. Disebutnya non-linear classification atau regression gitu ya. Non-linear gitu ya. Dia bisa kalau ada hidden layer seperti ini, dia bisa menganalisa eh, proses yang non-linear gitu ya. Nah, ini ada grafik atau panah mundur ya ke belakangnya disebut recurrent network. Jadi ada proses dia kembali untuk ke tahapan sebelumnya gitu ya. Di proses pembelajarannya itu disebut recurrent network. Nah, ini ada symmetric RBM ya. Jadi secara umum sama ada input ya. Jadi ada inputnya gimana kita eh, set weight-nya juga untuk masing-masing juga. Lalu di sini ada rumusnya, gimana rumus untuk perhitungan summing function-nya ini. Lalu dia ada proses ke hidden layer-nya ya. Ini H1, H sampai HJ ya, hidden layer 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dia ke yang output-nya gitu ya. Oke, mungkin itu terkait materi yang unsupervised learning gitu ya. Nanti untuk materi kelanjutannya nanti akan saya berikan pengayaan melalui praktikum ya gitu ya. Ini teorinya dulu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.